Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Emi Puspitasari SPD GR CGP Angkatan 10 Kota Dumai dari SMP Negeri 12 Dumai. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, simpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat simpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pengajaran dengan pendidikan dalam memahami arti dan juga tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pembelajaran dalam memberi ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah sistem Among atau menuntun. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang terakhir, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru atau teacher center. Kedua, murid diperlakukan dengan cara yang sama. Ketiga, sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Yang keempat, ketuntasan belajar murid dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang kelima, pembelajaran banyak dilakukan dengan membaca, menulis, dan mengerjakan tugas. Dan yang keenam, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pembelajaran lebih banyak melibatkan aktivitas murid, student center. 2. Murid diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4.
Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. 5. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 6. Guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dan tanggung jawab dalam menuntun murid. Hal yang segera saya terapkan dengan baik agar kelas dan pembelajaran yang saya pimpin mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. 2. Merancang pembelajaran yang bervariatif, aktif, dan menyenangkan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. 3. Melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran student center melalui model pembelajaran yang berbasis aktivitas. 4. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. 5. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik murid. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapan kedepannya adalah murid dan guru dapat berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan sikap spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Murid dan guru berkolaborasi untuk menciptakan merdeka belajar yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi murid. Sekian yang dapat saya jabarkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.